Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kita perwakilan dari kelas 8I. Halo, nama saya Mira Salibila Sunato. Perkenalkan, nama saya Faria Rizazulya. Perkenalkan, nama saya Anini Kiranya Septiani Fitri. Perkenalkan, nama saya Jericho Sima Ahmed Al-Bayaki. Perkenalkan, nama saya Zaskia Aura Maharani. Perkenalkan, nama saya Akista Zenobi Alicia. Perkenalkan, nama saya Natali Clarista Maharani. Di sini kami akan menjelaskan biografi tentang Kapitan Patimura. Buku ini ditulis oleh I.O. Nanulaita yang terdiri dari 5 bab. Pada halaman pertama terdapat daftar isi dan stempel UPT SMP Negeri 3 Gresik. Biografi. Bab 1 menjelaskan patriotisme tumbuh di Maluku. Sudah sejak lama, Kerajaan Sriwijaya, Kediri, dan Majapahit, gudang rempah-rempah Maluku menarik perdagangan dari bagian barat Nusantara. Maluku adalah salah satu-satunya daerah di dunia pada waktu itu yang menghasilkan cengkeh dan pala. Di bandar-bandar itu, Banda, Ternate, Tidore, terdengar berbagai bahasa dan logat. Di pelabuhan-pelabuhan, terapung-apung, dan teroleng-oleng, riak, gelombang, atau belayar kian kemari mengangkut atau menurunkan muatan. Bermacam kapal, kora-kora, arombai, biduk, perahu berjadi, dan tanpa jadi. Para bangsawan, orang kaya, penguasa-penguasa sibuk dengan timbang menimbang, tawar menawar, jual beli, transaksi, pengawasan, dan lain-lain. Mereka dibantu oleh bawahan atau para budak melalui tangan-tangan. Cengkih dan pala diperjualbelikan dan perdagangkan dilakukan. Ada kalanya mereka memonopoli pembelian rempah-rempah lalu ditumpukkan di rumah-rumah mereka, di dekat atau di bandar. Bab 2, Thomas Mutulesia, anak Ulysses. Bab ini menerangkan kelahiran seorang anak laki-laki bernama Thomas dari keluarga Mutulesia. Ia dilahirkan dalam tahun 1783 di negeri Haria. Orang tua Thomas adalah Franz Mutulesia dan Francina Silahoy. Mereka pun mempunyai satu anak lagi, yaitu Yohanes. Selama hidupnya, Thomas tidak kawin dan tidak berketurunan. Perkawinan Yohanes menurunkan keluarga Mutulesi yang sekarang berdiam di Haria. Ahli waris yang memegang surat pengangkatan Kapitan Patimura sebagai pahlawan nasional. Di rumah keluarga itu pula disimpan pakaian perang dan salawaku dari pahlawan Patimura. Keluarga Mutulesia beragama Kristen Protestan. Nama Yohanes dan Thomas diambil dari Alkitab masa kanak-kanak Thomas. Tidak diketahui seseorang. Ia seorang anak biasa di antara ratusan anak rakyat Haria dan Porto. Dia seorang anak lease senasib dengan beribu-ribu anak dari ketiga pulau itu, yang hidup dalam kekurangan karena cengkraman monopoli company. Bab 3, Kapitan Patimura, pemimpin perang pembebasan rakyat. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Maka pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda tahun 1817, raja-raja, patih, para kapitan, tua-tua adat, dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena pengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria atau kabaresi. Sebagai panglima perang, Kapitan Patimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir raja-raja patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemimpinan rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Lagi baca Kapitan Patimura bab 4. Di sini tentang apa, Kak? Bab 4 menceritakan tentang pasang surut perjuangan pada tanggal 15 Mei 1817. Pemberontakan terhadap Belanda disambut dengan
Pattimura mulai jelajahkan. Mula-mula mereka menghancurkan perang Kosmodo. Kemudian dilanjutkan dengan menyerbu benteng Krustede. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Krustede hingga menewaskan kepala Presiden Papua yang bernama Van den Berg. Tak tinggal diam, pada 20 Mei 1817, Belanda kemudian berupaya merebut kembali benteng Krustede dengan mendatangkan bala bantuan dari Ambon hingga berjumlah 200 prajurit. Namun, upaya penyerangan yang pemimpin Mayor Betjes ini berhasil digagalkan. Bala bantuan serdadu Belanda terus berdatangan lengkap dengan peralatan perang, kemudian melakukan penyerangan ke benteng Krustede yang dikuasai pasukan Pattimura. Karena terus dihujani peluru dan meriam, benteng Krustede akhirnya ditinggalkan rakyat dan kembali dikuasai Belanda. Bab 5. Pahlawan-pahlawan tiang gandungan. Puncaknya pada bulan November, Pattimura, Anthony Legon, Thomas Patiwael, Lucas Lutahimana, dan Johannes Matuelesi tertangkap oleh pasukan Belanda. Para pemimpin pasukan rakyat ini tertangkap oleh pengadilan Belanda dan dijatuhi hukuman gantung. Tepatnya pada tanggal 16 Desember 1817 di depan benteng Victoria di Ambon. Dilaksanakan eksekusi hukuman gantung untuk Pattimura. Sesaat sebelum eksekusi dilaksanakan, dengan lantang ia meneriakkan, "Pattimura, Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi suatu waktu kelak Pattimura muda akan bangkit." Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.